Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like karena cerita semakin hari semakin menarik. Lanjut. Bab 786 sampai 790. Begitu dia melihat pangeran datang sendiri, Qiao Jinkyu tahu bahwa masalahnya telah diselesaikan. Sekalipun anak ini memiliki latar belakang Nan Hongmen, dia tidak takut. Karena dia tahu bahwa Gu Jianfeng layak untuk Nan Hongmen. Apalagi jika menyangkut penampilan para pangeran. Gu Jianfeng tidak akan menyerah, hahaha. Qiao Jinkyu tertawa dalam hati. Menurutnya, Ye Junlin sudah tamat. Sepenuhnya selesai, dia sudah memikirkan cara menyiksa Ye Junlin, Li Ziran dan Zheng Zihan. Dia ingin memotong Ye Junlin menjadi beberapa bagian, lalu memasak sepanci daging. Kakak-kakak, tim pengawal segera bergegas ke kompleks militer dan membentuk barisan. Mereka semua membawa senjata di tangan mereka. Ada juga pria yang merupakan petarung dengan tangan kosong. Namun dilihat dari energi dan semangatnya, dia adalah master kelas 1. Setelah pangeran muncul, dia diikuti oleh 2 baris yang terdiri dari 20 orang. Setiap orang membawa tang dao di belakang punggungnya. Mereka adalah tuan pribadi sang pangeran, dan mereka adalah tuan mutlak. 20 orang dapat membunuh 4 raja surgawi Nan Hongmen. Ini menunjukkan betapa kuatnya orang-orang ini. Ditambah pengawal lainnya dari kalangan muda dan tua. Kali ini, total 200 pakar top datang. Setelah melihat penampilan Qiao Jinkyu yang menyedihkan, semua pangeran menjadi marah. Ini menggosok wajah pangeran Huahai ke tanah, bagaimana saya bisa menanggungnya? Datanglah ke depan kompleks, seorang pria muda hendak berteriak, tapi Gu Jianfeng menghentikannya. Saya melihat Gu Jianfeng mengangkat pistol, bang. Api keluar dari moncongnya, puff. Anjing militer yang mengelilingi Qiao Jinkyu tertembak di kepala. Kebisingan ini menarik perhatian orang-orang di dalam. Ye Junlin, King Long dan yang lainnya bergegas keluar. Apa yang terjadi? Ketika King Long meminjam orang-orang melihat anjing militer tergeletak di tanah dalam genangan darah, semua orang marah. Anjing militer ini telah menemani kami selama beberapa waktu. Dia sebenarnya dibunuh. Tidak tahan, wajah Ye Junlin tenang dan matanya tajam. Dia marah, baginya, anjing militer ini tidak berbeda dengan manusia. Mengalahkannya sampai mati di depannya berarti meminta kematian. Suara tembakan membuat semua orang di sekitar waspada, dan semua orang datang ke sini untuk menonton. Dalam sekejap sudah ada ratusan orang. Semua orang menatap para pangeran dengan marah. Siapa kamu? King Long bertanya dengan marah. Gu Jianfeng dari keluarga Huahai Gu. Teman-teman, dukung aku dan panggil aku pangeran. Gu Jianfeng berkata dengan nada yang tidak rendah hati atau sombong. Dia mengamati kerumunan dengan mata tajam dan berkata dengan suara dingin. Seperti yang dipercayakan oleh Tuan Qiao dari keluarga kerajaan Huahai, saya di sini untuk membawa pulang Qiao Jinkyu. Saya akan berada di sini untuk membawa. Yang Tuan Qiao pulang, semua orang berteriak serempak. Ada juga sekelompok penjaga yang berjongkok di depan, berteriak dengan tangan ditangkupkan. Saya terlambat, tolong salahkan Tuan Muda. Hu Jinlong menunjukkan ketajamannya dan berkata dengan marah. Kamu dalam masalah besar, biarkan aku pergi cepat, jangan paksa aku. Ayo kita lakukan. Gu Jianfeng juga berkata dengan dingin. Cepat dan lepaskan aku, kesabaranku terbatas. Melihat Ye Junlin dan yang lainnya tidak tergerak, kata Gu Jianfeng dengan dingin, aku hanya akan memberimu 3 hitungan. Segera, Gu Jianfeng mulai menghitung mundur, 3, 2, 1, setelah Gu Jianfeng menghitung 3, Ye Junlin dan yang lainnya tetap bergeming. Hal ini membuat mereka sangat marah. Gu Jianfeng melambaikan tangannya dan berkata dengan marah, masuk dan bawa orang-orang keluar.
Pada saat kritis, Qiao Jinqiu meludahkan kain di mulutnya dan berteriak, "Pangeran, jangan menyerang, hah?" Dia memandang Qiao Jinqiu dengan tidak percaya. Gu Jianfeng sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia berkata, "Baiklah, berhenti." Kemudian dia melihat ke arah Ye Junlin dan yang lainnya dan berkata, "Saya berubah pikiran. Saya tidak berencana untuk menyerang, saya ingin Anda melakukannya secara pribadi, mengirim orang-orang keluar." Qiao Jinqiu mengangguk. Sang pangeran memang menebak maksudnya dengan benar. Qiao Jinqiu berteriak pada Ye Junlin dan yang lainnya, "Saya ingin Anda tahu bahwa lebih mudah mengundang dewa daripada mengusir mereka." Maksud Qiao Jinqiu sederhana. Dia tidak ingin pangeran masuk dan menyelamatkan dia, tapi meminta Ye Junlin dan yang lainnya mengirimnya keluar dengan sukarela. Para pangeran melakukan pertempuran besar untuk menjemputnya. Dia yakin orang-orang seperti Ye Junlin benar-benar ketakutan, akan mengirimnya keluar dengan hormat karena takut. Ini akan membuatnya merasa bahagia dan sekaligus menyelamatkan muka para pangeran. "Ya, aku ingin kalian berenam berlutut dan menggendong adikku keluar. Batas waktunya adalah sebelum besok pagi. Kan, aku akan membunuh semua orang di sini, termasuk kamu." Gu Jianfeng memberi tenggat waktu. Qiao Jinqiu tertawa keras dan berkata, "Saya harap Anda tidak mengirim saya keluar. Biarkan saya berlutut di sini selama 3 hari 3 malam. Lalu saya bisa melihat semua orang di blok ini dibunuh. Saudaraku, kami akan menunggu. Sampai mereka untuk mengirimmu keluar di pintu masuk blok, teruslah bertahan." Gu Jianfeng memimpin orang-orang menjauh dari sini, tetapi tetap di pintu masuk blok. "Pangeran, jangan khawatir. Saya masih bisa bertahan 3 hari 3 malam dengan kekuatan fisik saya. Saya khawatir mereka akan mengirim saya keluar, itu akan terlalu membosankan. Saya ingin melihat semua orang terbunuh." Qiao Jinqiu tertawa. Seperti seorang cabul, King Long bertanya, "Apa yang harus dilakukan Jenderal?" "Baiklah, saya akan menunggu sampai besok pagi untuk melihat bagaimana dia membunuh semua orang di sini." Ye Junlin benar-benar marah, dia sangat menyukai anjing militer itu. "Kubur," perintah Ye Junlin. Qiao Jinqiu menatap Ye Junlin dengan arogan dan berkata, "Ya, itu dia, jika kamu tidak mengirimku keluar. Tunggu sampai besok pagi, kamu tahu. Seleraku, aku suka membunuh. Aku suka semua orang mati." Qiao Jinqiu telah memprovokasi Ye Junlin, menghancurkan pertahanan psikologisnya sedikit demi sedikit. Jika Ye Junlin tidak mengirimnya keluar sebelum besok pagi, maka pemandangan itulah yang ingin dia lihat, dan pangeran akan membunuh semua orang di seluruh blok. Jika Ye Junlin menyuruh dirinya keluar, maka dia akan melihat Ye Junlin dan yang lainnya berlutut di tanah untuk mengangkatnya, bergerak sedikit demi sedikit dengan lututnya, seperti seekor anjing. Dengan begitu dia akan bersemangat dan bisa menyelamatkan mukanya. Ye Junlin tersenyum, menepuk wajahnya dan berkata, "Memberikannya tidak mungkin, pikirkan tentang dirimu sendiri, apakah kamu bisa bertahan malam ini?" "Hahaha, aku akan melakukannya. Aku akan melihat dengan mataku sendiri bagaimana tempat ini akan berubah besok. Sebuah adegan sungai darah dan gunungan mayat." Qiao Jinqiu tersenyum mesum, blokir pintu masuk. Puluhan mobil menumpuk di sini, menghalangi pintu masuk. Para pangeran sedang menunggu di sini. "Pangeran, sepertinya pihak lain tidak mau mengirim orang itu keluar." Mata Gu Jianfeng berkilat-kilat, dan dia berkata dengan tenang, "Sepertinya reputasi Pangeran Huahai kita jauh dari sekuat itu, seperti yang dibayangkan." "Itu benar, di tempat kecil seperti Jinling, sangat sedikit orang yang pernah mendengar tentang kami para pangeran. Belum lagi mereka takut pada kami, ya. Jika Anda tahu betapa kuatnya kami, Anda mungkin tidak akan melakukannya telah menahan Tuan Qiao." Semua orang menganalisis. Gu Jianfeng dan Hu Jinlong saling memandang dan berkata, "Kalau begitu kita akan membunuh besok sampai langit gelap dan bumi gelap, dan darah mengalir seperti sungai,
kita akan membunuh sampai seluruh orang Jinling takut. Ketika mereka mendengar tentang partai Pangeran Huahai, mereka akan ketakutan dan mengalami mimpi buruk. Gu Jianfeng tidak melihat penampilan yang dangkal. Dia lembut dan sopan, tetapi dia sebenarnya adalah orang yang kuat dan kuat. Dia pandai menggunakan cara-cara ekstrim untuk menyelesaikan masalah dan menggunakan kekuatan untuk menekan segalanya. Semuanya dengarkan pesananku dan tunggu di sini sepanjang malam. Bunuh semua orang di sini besok. Perintah Gu Jianfeng, dimengerti, Pangeran. Semuanya berteriak serempak. Hu Jinlong tersenyum dan berkata, saya pikir masih mungkin untuk mengirimkannya. Setelah memberi mereka waktu yang lama, mereka seharusnya mengetahui betapa bagusnya kita. Hu Shaoyan benar, yang lain berkata. Waktu berlalu menit demi menit. Qiao Jinqiu masih berlutut di halaman, dan Ye Junlin tidak berniat mengusirnya. Meskipun Qiao Jinqiu sangat lelah dan tubuhnya hampir roboh, matanya penuh kegembiraan. Menunggu sepanjang malam, Qiao Jinqiu tidak pernah terlihat dikirim. Sepertinya orang-orang ini bertekad untuk menghadapi pangeran kita. Saat fajar, Gu Jianfeng selesai merokok dan melemparkannya ke tanah. Ayo, ikuti aku masuk dan bawa orang keluar, Gu Jianfeng berkata dengan dingin. Para pangeran diikuti oleh 200 tuan yang semuanya bergegas menuju kompleks militer. Ada rasa kehikmatan antara langit dan bumi. Suasana tegang akan segera pecah. Segera, Gu Jianfeng memimpin semua orang ke kompleks militer. Kirim beberapa orang untuk menjaga pintu masuk blok ini. Siapapun yang melarikan diri akan dibunuh tanpa ampun. Mata Gu Jianfeng dingin, dan dia meledak dengan aura pembunuh. Puluhan orang langsung menjaga pintu masuk dan keluar utama, mencegah siapapun masuk atau keluar. Pada saat ini, kekuatan fisik Qiao Jinqiu hampir runtuh, dan dia hanya mengandalkan kemauannya untuk bertahan. Namun, melihat Gu Jianfeng memimpin anak buahnya untuk membunuhnya, mata Qiao Jinqiu bersinar karena ekstasi. Saat ini, Ye Junlin dan yang lainnya juga keluar ruangan. Hahaha, begitu dia melihat mereka, Qiao Jinqiu tertawa terbahak-bahak. Nak, jangan khawatir, setelah kamu mati, aku akan menjaga kedua wanitamu untukmu, dan aku akan menyiksa mereka dengan baik, hahaha. Sisi mesum Qiao Jinqiu terungkap. Setelah berlutut sekian lama, Qiao Jinqiu terus memikirkan cara menyiksa orang seperti Ye Junlin. Dia telah memikirkan ratusan cara untuk menyiksanya. Pangeran, bunuh yang lain secara langsung, simpan orang ini untukku. Teriak Qiao Jinqiu keras. Baik, Gu Jianfeng menatap Ye Junlin dan tersenyum. Selanjutnya, kamu akan membayar harga yang mahal untuk kelakuan bodohmu. Aku akan membunuh semua orang di sini. Bunuh Gu Jianfeng. Melambaikan tangannya, dan bawahan pangeran para master mengambil tindakan satu demi satu. Selain ahli yang menjaga persimpangan besar, masih ada 150 ahli di sini. Anda harus tahu bahwa masing-masing dari mereka adalah pengawal pribadi Pangeran Huahai, master di antara para master. 150 orang ini cukup untuk menuntut Nan Hongmen. Wow, tak lama kemudian, 20 orang bergegas ke depan. Hai, mereka semua mencabut pisau panjang di punggung mereka dan membunuh Ye Junlin dan yang lainnya. Ye Junlin dan 6 lainnya semuanya tertawa. Dewa Perang Kunlun dan 5 Raja Perang benar-benar tak terkalahkan di medan perang dan merupakan mimpi buruk bagi musuh. Jika 18 negara di luar negeri mengetahuinya, orang-orang ini akan membunuh 6 orang Ye Junlin. Rahangmu mungkin akan terjatuh, keberanian macam apa yang dimilikinya? Gila, 20 master di depan semuanya menebas dengan pisau panjang yang tajam. Ujung tajam yang dibawa oleh pisau panjang itu tak tertandingi, dan membakar mata orang. Setiap orang adalah ahli terbaik, dan pedangnya terlalu cepat. Di bawah gelombang serangan, kepala hampir semua orang terpisah. Dentang, dentang, dentang. Tapi saat berikutnya,
semua pisau mereka menghantam benda keras, menimbulkan suara benturan logam. Ini hanya masalah mengeluarkan percikan api, karena ada seorang pria bertubuh besar di depan semua orang, tingginya hampir 2 meter, dan dia tampak seperti gunung. Pukulan yang menimpanya barusan, seperti pukulan pada baja. Bunuh, semua orang melancarkan serangan lagi dan menebas lagi. Klik, 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 yang luar biasa adalah semua pisau panjang itu patah. Adegan itu benar-benar sunyi, semua orang tercengang. Ini, apakah pria ini Iron Man? Kebal, bahkan pisau indahnya pun patah, bukankah ini buruk? Ah, pria besar itu meraung, dan rompi di tubuhnya terkoyak inci demi inci. Seluruh tubuhnya ditutupi otot-otot yang menakutkan, dengan garis-garis yang jelas, seperti baja. Raja Perang Xuanwu, karena dia terlalu besar, dia terlalu mencolok, Ye Junlin selalu memintanya untuk tidak menonjolkan diri. Saya tidak akan menggunakan dia untuk melakukan apapun. Tapi hari ini sekelompok orang ini datang ke pintu, jadi Xuanwu tentu saja ingin bertarung. Ia adalah seorang biksu, namun ia pernah berlatih kungfu Shaolin. Ia berlatih kungfu secara horizontal sehingga membuat tubuhnya kebal, seperti lonceng emas dengan baju besi. 4 tahun lalu, dia ditemukan oleh Ye Junlin, mengamuk di medan perang dan menjadi tak terkalahkan di dunia. Dia telah membantu Ye Junlin memblokir senjata beberapa kali, dan tubuhnya sangat keras sehingga peluru tidak dapat menembusnya. Belum lagi pisau di depanku, bang bang bang. Xuanwu seperti bulldozer, menghancurkan Tuan Pangeran. Setelah beberapa saat, ratusan orang jatuh ke tanah, semuanya melolong. Terkejut, para pangeran tercengang, ratusan master bukanlah tandingan satu orang. Ini, tidak terbayangkan. Kuncinya adalah mereka tahu seberapa kuat bawahan ini. Dia bahkan disiksa seperti ini, apakah mereka bukan manusia? Qiao Jinqiu, yang sedang berlutut di halaman, tercengang. Arogansi para pangeran tadi telah hilang, semua orang tercengang. Hu Jinlong menyipitkan matanya, Gu Jianfeng mengerutkan kening dan menatap Ye Junlin dan yang lainnya. Masalahnya sulit, hal ini membuat Gu Jianfeng merasa sedikit malu. Pergi, bunuh dia, kata Gu Jianfeng dengan dingin dan kejam. 20 orang yang mengikutinya dan membawa pisau di punggung mereka semuanya mengeluarkan pisau mereka dan bergegas ke depan. 20 orang ini adalah kartu truf terbesar Gu Jianfeng. Pisau yang mereka gunakan semuanya berbeda, itulah pisau tang yang legendaris. Ia memiliki ujung yang dapat memecahkan emas dan memecahkan batu. TSK, bila dingin itu lewat dan menyerang Xuanwu secara tiba-tiba. Dentang, di bawah hantaman pedang, Xuanwu mundur selangkah demi selangkah, dan tanda putih muncul di tubuhnya. Jika ada serangan lagi, bahkan Xuanwu pun akan terluka. Tang Dao memang berbeda dengan pisau biasa, ditambah dengan kekuatan 20 budak rumah tangga Gu Jianfeng. Dia sebenarnya memaksa Xuanwu kembali. Sekarang para pangeran semuanya tersenyum. Qiao Jinqiu juga menghela nafas lega. Pangeran masih luar biasa, siapa yang berani memprovokasi? Xuanwu, mundurlah. Ini Tang Dao, sangat tajam, kamu tidak bisa menahannya, kata Ye Junlin. Xuanwu dengan patuh menyingkir, tubuhnya dipenuhi tanda putih. Gu Jianfeng menatap Ye Junlin dan tersenyum, sepertinya aku meremehkanmu, tapi kamu masih tidak bisa lepas dari nasib kematian, bunuh aku, bersambung.